Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Fiska Frida Aprilia, dan teman saya, Tiara Oktaviana. Tika, ya. Kami dari kelas 11 4A28. Sistem Informasi Akuntansi. Izinkan kami untuk menjelaskan, yaitu tentang sistem informasi klinik, yang dimana pada zaman ini kita didorong untuk lebih mengandalkan serba teknologi, yang salah satunya itu adalah kota cerdas digital, yang didorong oleh perkembangan IT. Contoh aspek dari kehidupannya yaitu adalah dalam hal kesehatan, yang mengambil contoh klinik digital untuk menuju kota cerdas. Maka di sini izinkan kami untuk menjelaskan hal itu. Sebelumnya kita jelaskan dulu apa sih PKMPI itu. Lanjut ya, PKMPI apa sih? PKMPI adalah program yang mempunyai tujuan utama yaitu mendorong mahasiswa untuk keluar dari kampus guna melihat segala macam bentuk kebutuhan atau permasalahan pada masyarakat produktif dan sekaligus memberikan solusi ilmu teknologi yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh mitra. Mitra di sini tuh mitra apa aja sih? Nah, kategori mitra di sini ada kategori mitra yang berskala mikro atau bisa disebut toko, industri, dan juga kayak mutu produk gitu ya, produk rumahan gitu, pedagang kaki lima atau koperasi. Dan kemudian ada industri berskala menengah dan besar. Sesuai dengan persoalan atau kebutuhan prioritas dari mitra, lingkup bantuan PKMPI ini disepakati oleh mitra dapat berupa kebutuhan prioritas dari mitra. Lingkup bantuan iptek yang disepakati oleh mitra dapat berupa diversifikasi sumber bahan baku, peningkatan mutu produk, dan perbaikan proses produksi atau perbaikan gangguan alat atau mesin baru. Nah, di sini juga kita bisa tahu tujuan dari program PKMPI ini apa. Tujuannya yaitu memotivasi mahasiswa untuk aktif berinteraksi, membangun jejaring profesional dengan dunia usaha, mampu mengidentifikasi persoalan atau kebutuhan mitra usaha dan memenuhi solusinya berdasarkan ilmu teknologi yang siap diterapkan. Mungkin di sini untuk ruang lingkup dari PKMPI di sini cukup singkat ya. Jadi memberikan bantuan iptek kepada mitra. Jadi kita tuh cuma ngebantu mitra-mitra agar usaha mereka tuh bisa dapat solusi. Kan mereka pasti usahanya tuh pasti ada masalah-masalah yang harus diselesaikan ya. Jadi kita bisa memberikan solusi atas kebutuhan atau permasalahan prioritas mitranya yang teridentifikasi di saat mahasiswa dan mitra bertukar pikiran. Lanjut, Kis. Kemudian di sini juga untuk stop dulu. Si Mama aku ngambilnya dari mana? Ini nih proposal itu, format penulisan utama proposal PKMPI. Ada. Untuk format penulisan isi utama proposal tersebut, yang pertama itu adalah daftar isi.
dalam daftar isi itu ada bab 1 yaitu pendahuluan. Yang dimana pada bab ini dituliskan identitas mitra meliputi nama, alamat, dan lokasi, produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi untuk pendahuluan ini kita akan menuliskan tentang identifikasi dari identifikasi mitra tersebut, atau misalnya lebih ke identitas dari mitra yang akan kita observasi gitu. Dalam hal ini, ungkapan proses identifikasi masalah atau kebutuhan bersama yang diselesaikan. Jadi selain dari identitas dari mitra tersebut, kita pun akan mengidentifikasi dari masalah-masalah yang mereka hadapi gitu. Kemudian nanti tim PKMPI berinteraksi dan berkomunikasi dengan mitra usaha secara daring dan mendokumentasikannya. Di mana sekarang kan lagi pandemi gitu ya, di mana kita pasti akan mengandalkan yang namanya virtual. Jadi kita akan mengidentifikasi permasalahan tersebut melalui virtual. Kemudian mitra usaha haruslah yang secara aktif dapat memanfaatkan atau menggunakan media komunikasi secara daring. Upayakan untuk memperoleh kebutuhan atau persoalan prioritas mitra yang diamati mulai dari aspek hulu sampai ke hilirnya. Kemudian dijelaskan juga pada aspek mana bantuan ilmu dan teknologi yang ditawarkan diyakini akan mampu meningkatkan nilai tambah bagi mitra, misalnya peningkatan mutu produk, perbaikan proses produksi, penanganan dan pengolahan limbah, sistem jaminan mutu dan lain-lain, atau aspek-aspek manajemen yang mencakup perbaikan kualitas pola interaksi SDM, pemasaran, pembukuan atau status usaha. Jadi dalam hal PKMPI ini kita pun akan mengidentifikasi nih masalah-masalah yang misalnya dari hal terkecil yang misalnya kayak bagaimana cara meningkatkan produktivitas dari produk tersebut atau jasa tersebut, sampai ke hal yang bisa dirasa ini tuh solusi yang kemudian akan menjadi dampak yang lumayan besar gitu untuk mitra tersebut. Kemudian untuk tinjauan pustakanya bab 2 yaitu yang berisikan tentang semua uraian yang secara ilmiah yang relevan dengan persoalan atau kebutuhan prioritas mitra yang akan diselesaikan dengan solusi yang ditawarkan. Nah, untuk tinjauan pustaka tersebut di sini kan akan berisikan tentang uraian bagaimana kita akan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut gitu. Kemudian pada tinjauan pustaka ini hendaknya membuat kajian teori dari tantangan intelektual yang mendukung solusi yang ditawarkan kepada mitra. Yang diutamakan dalam PKMPI adalah ketetapan solusi iptek yang akan diberikan kepada mitra. Solusi yang ditawarkan dapat berupa karya orisinil dan dapat juga berupa karya tiruan dari pihak lain jika solusinya sudah pernah dipublikasikan pihak lain agar diungkapkan. Jadi kita ini bisa dalam hal tinjauan pustaka ini kita bisa mengambil solusi yang baik, kita akan memberikan kajian teori secara penelitian kita sendiri, ataupun kita memberikan solusi yang sudah pernah ada, kemudian kita akan menawarkan solusi tersebut kepada mitra tersebut gitu. Nah, untuk bab 3 itu metode pelaksanaan. Pada bab ini uraian secara lengkap teknik atau cara pelaksanaan penerapan iptek, yaitu pertama, rancangan mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau seni yang digunakan sebagai solusi yang akan dituangkan dalam bentuk buku pedoman aplikasi iptek. Yang dimana metode pelaksanaannya pasti menggunakan iptek karena di sini PKMPI itu lebih cenderung menawarkan solusi yang lebih maju terhadap IT gitu, atau iptek, ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun seni. Terus yang kedua yaitu rancangan implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni di mitra usaha dilaksanakan secara daring dan didokumentasikan dalam bentuk video hasil rekaman atau saat secara berlangsung seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Implementasi kegiatan PKMPI dapat berupa produk real yang pembuatan atau pengadaannya harus dilakukan oleh pihak ketiga disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Nah, di sini kenapa kita akan mengandalkan virtual atau lebih disebut dengan
secara daring karena kita lebih harus memperhatikan prokes yang berlaku gitu. Iya. Apalagi di masa pandemi kayak gini. Dan kemudian untuk yang ketiga, dalam hal metode pelaksanaannya, yaitu rancangan keberlanjutan usaha mitra yang diawali dengan rancangan evaluasi hasil kegiatan. Nah, untuk bab 4 ini, kita udah masuk ke biaya dan jadwal kegiatan. Untuk anggaran biaya, direkomendasikan pengalokasiannya dan penggunaan dana PKM dapat sebagai berikut. Yang pertama, pembelian kuota internet untuk perencanaan dan koordinasi pelaksana program. Kedua, rujukan publikasi ilmiah utama yang didapatkan secara berbayar. Yang ketiga, jasa pihak ketiga untuk pembuatan produk nyata tidak lebih dari 30% dari dana yang diusulkan. Dan keempat, itu adalah pembelian bahan-bahan pembuatan produk nyata. Yang kelima, kertas tidak lebih dari 2 rim ATK sesuai kebutuhan. Itu mungkin sebagian atau beberapa hal yang Masuk ke terkandung teknis dalam ya anggaran itu. biaya, yaitu di bab 4.1 anggaran biaya. Kemudian untuk jadwal kegiatannya 4.2 yaitu jadwal kegiatan disesuaikan dengan tahap kegiatan yang dibatasi selama 3 bulan sampai 4 bulan. Jadwal disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan yang diajukan serta sesuai dengan format pada lampiran pertama. Untuk daftar pustaka sendiri yang berisikan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad, nama pengarang, tahun, judul, tulisan, dan sumber. Kemudian daftar pustaka dituliskan dengan jarak. Itu mungkin salah satu standar yang memang penulisan daftar pustaka biasanya pada seperti skripsi mungkin ya, terus tugas akhir juga. Kemudian di sini ada lampiran. Lampiran pertama itu biodata ketua dan lampiran-lampiran yang selanjutnya itu mungkin yang sudah menjadi standar penulisan Pakai dari MPI. karya ilmiah atau misalnya ataupun PKMPI. Mungkin sekian pemaparan mengenai PKM sendiri. Selanjutnya kita Semoga bisa lanjut dipahami. ya, kita lanjut aja langsung ya Kis ya ke PKMPI yang telah kita buat atau baru makalahnya ya, ini baru PKMPI tentang sistem informasi klinik digital untuk menuju kota cerdas. Sebelumnya kami meminta maaf bila ada kesalahan penulisan atau ketidak begitu jelasan dalam pemaparan presentasi kami ini. Oke. Kita mulai dari latar belakang. Di sini, seiring dengan persaingannya antar pelayanan kesehatan semakin ketat, hubungan rumah sakit atau klinik dengan pasien menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelayanan rumah sakit atau klinik kepada pasien. Terjalinnya komunikasi dengan pasien merupakan salah satu aspek yang menjadi perhitungan dalam memenangkan persaingan yang terjadi dalam pelayanan kesehatan. Jadi, kan sebagai pasien nih, misalkan kita pengen dong dengan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang benar-benar baik, benar-benar enakan gitu kan. Nah, jadi kita buat di sini klinik dari Bidan Nur Intan. Jadi kita menelitinya di klinik Bidan Nur Intan ya, yang terdapat di Jalan Raya Cipatuguran, Kecamatan Pabonratu, Kabupaten Sukabumi. Nah, kemudian pula kita maksudnya penelitian di sini tuh nggak langsung ya, online gitu kan, cuma nanya-nanya doang. Nah, di klinik Bidan Nur Intan ini adalah salah satu klinik pelayanan kesehatan yang berada di sana, tepatnya di jalan yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengelola hubungan antara pasien dengan sistem pelayanan, khususnya sistem pendaftaran, antrian, dan pengelolaan data pasien. Jadi kita tuh nggak perlu nunggu lagi nih. Permasalahan kalau kita datang ke klinik nih, misalkan kan kita datang, nungguin kan pasien lama, tapi sementara nomor antrian masih jauh. Kalau kita tinggalin kan takut keduluan orang. Nah, jadi permasalahan atau latar belakang yang kita tuju atau kita tujuannya itu terdapat pada sistem pendaftaran, antrian, dan pengelolaan data pasien. Di sini
Rumusan masalahnya mungkin seperti kayak tadi ya, dalam proses pendaftaran pasien di klinik Bidan Nur Intan ini masih belum tertata rapi, jadi belum terkomputerisasi antriannya, masih menggunakan buku atau kertas. Kemudian proses pendaftaran biasa dilakukan dengan cara mengambil nomor antrian. Hal ini menyebabkan tidak terkendalinya antrian. Jadi takutnya antriannya banyak, terus nomornya nggak kebagian, kan itu jadi masalah juga. Dan yang ketiga, pengelolaan data pasien beserta diagnosa masih menggunakan pencatatan pada buku pasien. Nah, jadi kan kalau misalkan pencatatan data diagnosa, misalkan yang udah biasa ke klinik Bidan Nur Intan, misalkan berobat, terus data pasiennya hilang. Nah, itu kan bisa jadi masalah. Kalau misalkan di sistem informasi yang kita buat ini, bisa tersimpan dengan rapih gitu kan. Mungkin tinjauan pustaka, Kiska. Untuk tinjauan pustaka ini, perkembangan iptek pada dunia bisnis itu sangat membantu dalam meningkatkan pekerjaan dan dapat meningkatkan pekerjaan pelayanan pada customer atau rekan bisnis akan memberikan kepuasan tersendiri, yang dimana penerapan iptek akan memiliki keunggulan dan dapat bersaing dalam situasi pasar bisnis yang sangat dinamis. Tadi sudah dikatakan bahwa tinjauan pustaka ini berisi uraian yang dimana kita akan mengandalkan iptek gitu ya. Terus kemudian banyak perusahaan yang tutup karena kurangnya inovasi. Karena pada dunia jasa persaingan sangat ketat. Untuk itu perlu dalam menggali dan memberikan inovasi agar perusahaan dapat memberikan eksistensi walau banyak pesaing-pesaing di sekitar perusahaan tersebut. Banyak faktor juga dalam mempengaruhi produktivitas perusahaan dan salah satunya adalah penerapan teknologi informasi dalam mendukung kinerjanya. Dalam hal ini, yang dihadapi oleh klinik Bidan Nur Intan yaitu belum diterapkan sistem yang terkomputerisasi, sehingga dalam proses pengelolaan data pasien belum maksimal. Kemudian untuk proses pendaftarannya sendiri memang harus datang langsung ke tempatnya dan menunggu dengan waktu yang cukup lama untuk pemanggilan berdasarkan nomor urutan. Kami pun menawarkan solusi dengan membangun aplikasi yang ditawarkan, yaitu aplikasi klinik digital, akan mempermudah pengelolaan data pasien. Bidan tidak usah repot mencari data pasien juga, karena pada aplikasi tersebut sudah tersimpan data pasien yang sudah mendaftar sebelumnya sampai dengan rekam medis pasien. Kemudian dari permasalahan tersebut dijabarkan sebelumnya, dan dengan adanya aplikasi digital ini diharapkan akan menjadi solusi untuk permasalahan yang ada dan dapat membantu dalam meningkatkan pelayanan kepada pasien, di mana akan memberikan dampak positif terhadap loyalitas pasien. Mungkin di sini ada teknik pelaksanaan. Maksudnya teknik pelaksanaan di sini teknik pelaksanaan penyusunan makalah ya, terstruktur kayak gimana. Di sini ada penyusunan konsep. Kenapa sih ada penyusunan konsep? Karena konsep itu tuh hal yang paling penting gitu kan. Awal dari apa yang harus kita lakukan sebelumnya gitu kan. Jadi penyusunan konsep dalam hal ini yaitu penyatuan ide daripada anggota kelompok untuk kemudian digabungkan menjadi satu. Nah, pada tahap ini kami menggambarkan konsep dalam bentuk sketsa sehingga dapat mempermudah proses pemilihan serta fitur apa saja yang perlu ditambahkan atau dikurangi dalam pembuatan aplikasi web klinik digital yang berbasis web ini. Nah, jadi penyusunan konsep ini tuh penting ya. Awalan yang harus benar-benar diperinci akan kayak gimana nanti, misalkan webnya harus kayak gimana atau warna webnya itu harus kayak gimana, terus apa aja sih yang ada di dalam web itu kayak gimana, itu langsung harus benar-benar diperhatikan. Kemudian di sini riset dan permohonan izin. Sudah dijelaskan ya di awal, riset kita via Zoom ya atau virtual, dan permohonan izin pun sama. Kita ngasih surat permohonan izin dan kemudian ditandatangan oleh Bidan Nur Intan dan kemudian dikembalikan lagi ke kita. Terus ada pengumpulan data. Nah, tahap ini adalah kelanjutan setelah kami mendapatkan izin. Setelah dapat izin,
kita langsung ngumpulin data yang dibutuhkan di klinik bidan Nur Intan. Misalkan kita butuh data pasien, misalkan data pasien yang sebelumnya yang ada di pembukuan yang masih manual, kita minta untuk kita coba, ini di aplikasi berhasil nggak sih? Nah, kayak gitu. Kemudian ada membangun aplikasi. Nah, pada tahap ini, tahap di mana kami akan membuat aplikasi seperti yang telah kami konsep. Pada tahap ini juga kami mendesain dan membangun dari awal hingga akhir. Aplikasi apa yang akan menggunakan apa, misalkan pakai PHP atau database atau apalah gitu yang aplikasi-aplikasi yang bisa membuat web ini. Kemudian aplikasi yang akan kami buat di sini diantaranya yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database yang menggunakan MySQL. Pada tahap ini juga akan dilakukan uji kelayakan aplikasi dengan cara mempresentasikan aplikasi kepada pihak bidan Nur Intan. Nah, sebelum kita sebar gitu ke yang lain, kita presentasikan dulu ke klinik bidan Nur Intan sendiri. Ini tuh sesuai nggak sih sama, misalkan sesuai sama keinginan mitra atau sesuai sama keinginan klinik bidan Nur Intan. Kalau sudah sesuai, berarti kita tinggal mengolah data dan memasukkan data ke aplikasi. Tahap ini adalah tahap di mana data-data yang telah dikumpulkan itu diolah. Misalkan data pasiennya pengen nomor antrian, dimasuknya kemana. Terus diagnosia pasien masuknya kemana. Nah, kayak gitu. Ini pembuatan aplikasi. Tahap ini adalah tahap di mana kami akan mencoba untuk merancang dan membuat aplikasi klinik digital berdasarkan konsep yang telah kami sepakati bersama. Setelah kami mendemokan ke bidan Nur Intan itu, kita langsung membuat, misalkan udah setuju nih bidan Nur Intan tuh kayak gimana, misalkan setuju sama konsep kita nih, langsung kita buat konsep yang telah kita sepakati bersama tadi, langsung dibuatin aplikasinya. Nah, yang terakhir mungkin ini ada uji coba aplikasi. Tahap akhir yang benar-benar udah fix gitu. Jadi kita tinggal mempresentasikannya kepada sekolah terkait dan memperkenalkan aplikasi klinik digital kepada pihak bidan Nur Intan sendiri. Kami juga akan memberikan kuesioner mengenai aplikasi tersebut kepada para pegawai sebagai bahan untuk evaluasi kami. Nah, jadi kurangnya apa nih kata pegawai, misalkan ini kurang warna atau ini kurang nomor antriannya harus ditambah. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi kita bisa mengevaluasi dan bisa memperbaiki apa yang kurangnya. Nah, gitu. Ini publikasi dan pemasaran. Tahap ini akan tercapai apabila uji coba dan presentasi kami berhasil dan diterima baik oleh pihak bidan Nur Intan atau yang pihak-pihak yang bersangkutan. Setelah uji coba berhasil, sekarang kita berarti kan nggak selamanya harus ke bidan Nur Intan dong ya. Bisa kita coba ke bidan-bidan lain atau klinik-klinik lain. Nah, setelah publikasi kan mungkin kita bisa lebih luas, jadi aplikasi atau web yang kita pakai itu bisa dipakai oleh masyarakat luas. Oke. Untuk tahapan pekerjaan dalam pencapaian program tersebut, yang pertama yaitu kita akan menggunakan metode dari waterfall. Yang pertama itu analisa kebutuhan software. Nah, langkah ini merupakan tahap pengumpulan data, analisa interface guna menentukan solusi dari perangkat lunak yang diperlukan, yang nantinya akan digunakan dalam proses komputerisasi sistem. Kemudian desain. Proses desain terbagi dalam beberapa bagian. Desain yaitu database, desain sistem, dan desain interface. Kemudian yaitu yang ketiga ada code generation. Proses pembuatan coding atau pengkodean merupakan penerjemahan desain ke dalam bahasa yang bisa dikenal oleh komputer yang akan menerjemahkan permintaan user ke sebuah software. Dalam penelitian ini bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP. Kemudian testing. Proses menemukan kesalahan terhadap sistem yang telah diimplementasikan ke dalam sebuah software. Pada penelitian ini, teknik pengujian yang akan digunakan adalah teknik black box testing. Kemudian support. Setelah melakukan semua analisis, desain, dan pengkodean, maka sistem sudah jadi nih. Terus kemudian menggunakan
akan digunakan user. Maka dari itu, support dari pengembangan masih harus dilakukan untuk pemeriksaan secara berkala. Untuk biaya dan jadwal kegiatan itu sendiri, yang pertama 4.1 itu adalah anggaran biaya. Ini adalah tabel dari rekapitulasi perencanaan anggaran biaya. Bisa dilihat. Bisa dilihat ya di sini anggaran biayanya kita sampai 10 juta. Sebenarnya sih ini tuh baru dugaan ya, karena kita kan kalau misalnya udah disetujui berarti udah fix dong. Ini hanya dugaan atau ya kayak menduga-duga dulu, kita habis 10 juta. Nah, di sini jadwal kegiatan yang kita urutin nih, misalkan di sini ada jenis kegiatannya, di sini ada persiapan penelitian. Bulan ke-1 sama siapa nih person penanggung jawabnya. Terus yang kedua, pelaksanaan prapenelitian, misalkan kita kerjakan di bulan-bulan awal nih, terus pengadaan alat dan bahan penelitian, pelaksanaan studi pustaka, dan pengambilan data di lapangan. Misalkan bulan pertama kita menggunakan jenis kegiatan itu. Nah, di bulan kedua kita pakai analisis data. Kita analisis data-data yang ada di klinik bidan Iritan. Misalkan penanggung jawabnya Kiska. Terus pembuatan aplikasi, penyusutan laporan akhir, dan publikasi hasil penelitian. Nah, itu kita lakukan di bulan ketiga. Jadi kita tuh nggak misalkan 1 bulan full jenis kegiatan dari 1 sampai 10 kita itu enggak. Jadi kita bagi-bagi, kemudian kita tanggung jawabin nih siapa yang bagian ini ya, kayak gitu. Kemudian di sini ada lampiran justifikasi dari anggaran kegiatan. Yang pertama itu adalah jasa pembuatan produk sendiri, kemudian bahan habis pakai, kuota internet, ATK, dan lain-lainnya. Kemudian sampai ke biaya publikasi, yang dimana totalnya itu ada 10 juta. Ini mungkin ada perkiraan ya, perkiraan yang akan kami gunakan pada PKM sekarang gitu. Kemudian selanjutnya, Nah, kemudian kita langsung ke gambaran iptek yang akan diterapkan. Nah, di sini ada pasien, bidan, admin. Mungkin ada 3 personal untuk mengakses web klinik digital. Dimulai dari pasien melakukan pendaftaran melalui web klinik digital dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, kemudian pasien mendapatkan nomor antrian. Pasien dapat melihat jadwal periksa sesuai nomor urut antrian pada web. Kemudian klinik digital dapat terlihat nomor antrian mana saja yang sudah diperiksa dan belum. Dalam hal ini bisa memudahkan pasien kapan harus berangkat ke klinik digital. Nah, jadi kita bisa mengaksesnya tuh di rumah. Misalkan dari klinik, misalkan pengen berobat nih klinik di Bidan Nur Intan tuh jam 4. Tapi kita daftar jam 2. Mana aja sih? Ini baru sampai mana aja nih? Misalkan nomor antriannya, oh di sini kosong. Oh, berarti kita langsung menuju ke sana. Oh, misalkan di sini masih penuh. Oh, mungkin nanti. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini ada bagian admin. Bagian admin di sini yaitu mengakses pasien yang sudah mendaftar dan akan memanggil sesuai nomor antrian yang sudah dipesan oleh pasien. Kemudian pasien masuk ke ruang pemeriksa dan bidan akan periksa dan menginput rekam diagnosa pasien dan merekam jenis obat yang diberikan kepada pasien. Jadi yang bisa akses klinik digital itu yaitu pasien, bidan, dan admin. Tapi di sini pasien hanya dibatasi untuk mengambil nomor antrian saja. Kalau misalkan bidan, admin itu bisa mengakses untuk pendaftaran, terus rekam medis pasien, obat, mungkin kayak gitu. Nah, mungkin dari klinik bidan Iritan udah ya Kis ya. Apalagi ya Kis ya bahasnya. Soalnya kita di sini belum ke tahap aplikasi ya, baru tahap perencanaan. Soalnya kan kalau PKM kayak gitu ya, kita ngebuat dulu makalah atau ngebuat dulu kayak gini, kemudian misalkan udah disetujui, nah baru kita buat. Tapi bagusnya sih kita buat dulu, nah baru kita ajuin. Tapi kita
kita buat dulu, atau idenya kita konsep dulu, kita buahkan atau bentukkan dalam bentuk makalah. Apalagi Kis? Ya mungkin itu karena kita masih dalam tahap perancangan gitu ya. Mm. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan dari beberapa kata asing maupun dari penyampaian kami yang kurang. Oke, kita tutup ya. Kita tutup. Terima kasih terutama kepada pihak-pihak yang telah membantu, terutama kepada Ibu dosen metode penelitian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.